Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi resmi maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Dengan demikian pertarungan antara dua jenderal, yakni Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa, akan tersaji di Pilkada Jawa Tengah 2024. Lalu bagaimana peluang Andika Perkasa untuk bisa menyaingi elektabilitas dan popularitas Ahmad Lutfi di Jawa Tengah? Kita akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, serta analis politik Dimas Oki Nugroho. Selamat malam Mas Guntur, Mas Oki, dan Mas Sarmuji. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Mas Guntur ini. Mas Guntur, Bu Mega ini memang tidak main-main ya kalau urusan kandang banteng. Jadi apa yang membuat pilihan jatuh kepada pasangan Andika Perkasa dan juga Hendy begitu? Apakah memang karena melihat lawannya ini punya bintang sehingga PDIP menurunkan Andika Perkasa atau seperti apa dari PDIP? Ya, kami tentu saja akan memberikan pilihan yang terbaik di kandang banteng di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Ibu Megawati telah memutuskan dua putra terbaik Indonesia untuk berlaga menjadi pilihan masyarakat Jawa Tengah, dan tidak main-main, mantan Panglima Bapak Andika, kemudian juga mantan Wali Kota Semarang 2 periode, Mas Hendy, yang keduanya merupakan kader dari Banteng Sejati dari PDI Perjuangan. Kita melihat reputasi, kapasitas, integritas dari dua orang ini tidak perlu diragukan lagi, yang sama-sama meniti karir dari bawah. Pak Andika juga seperti itu, Mas Hendy juga seperti itu. Maka inilah dua sosok ya, dan persembahan terbaik ya bagi masyarakat di Jawa Tengah. Punya latar belakang militer, kemudian juga ada sipil. Jadi kekuatan nasionalis yang menjadi salah satu kekuatan ya yang ada di Republik Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Dan kalau ingin mengutip ya, dari Komandan Mas Bambang Pacul, Mas Andika ini tidak hanya jenderal berbintang 4, tapi juga adalah jenderalnya Korea-Korea yang siap mengabdi untuk masyarakat Jawa Tengah. Baik. Mas Sarmuji, ini Kimples gentar tidak setelah PDIP mengusung nama Andika Perkasa yang merupakan mantan jenderal bintang 4? Bagaimana ini reaksi dari Kimples? Audionya boleh diaktifkan, Mas Sarmuji? Baik, silakan. Ya, saya merasa jauh lebih percaya diri di Jawa Tengah dengan kehadiran Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Dua orang ini memiliki ketangguhan yang luar biasa, pengetahuan terhadap medan dan cuaca Jawa Tengah yang luar biasa. Ahmad Lutfi adalah Kapolda dan otomatis seluruh daerah dalam jangkauannya di Jawa Tengah. Sementara Gus Yassin, kita semua tahu beliau adalah putra dari ulama yang sangat karismatik. Beliau kemarin menjadi wakil gubernurnya Pak Ganjar. Dan beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, jumlah suaranya itu 3,8 juta. Itu lebih dari 15% jumlah pemilih di Jawa Tengah yang hadir. Jadi dengan demikian kami sangat optimistik pasangan ini bisa merangkul semua pihak. Apalagi duet ini sebenarnya dari sisi genealogi politik itu memadai merepresentasikan hampir semua fragmentasi di Jawa Tengah. Ada kelompok yang mungkin lebih suka tipe gayanya Pak Lutfi, ada kelompok yang lebih suka dengan gayanya Gus Yassin. Kami sangat optimistik di Jawa Tengah. Oke, baik. Jadi Anda melihat bahwa pasangan ini punya modal yang lebih tinggi, apalagi soal elektabilitas begitu ya Mas Sarmuji. Tapi Mas Guntur, apakah soal elektabilitas ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi PDIP untuk bisa bersaing dengan pasangan Ahmad Lutfi, Yassin yang tentunya sudah dari awal sudah dikenal begitu oleh masyarakat Jawa Tengah. Anda melihatnya seperti apa, Mas Guntur? Kami melihat Jawa Tengah adalah kandang banteng. Jadi kalau kita juga merefleksikan pada Pilgub Jawa Tengah ketika Mas Ganjar waktu itu pertama kali maju sebagai calon gubernur di Jawa Tengah, waktu itu kan juga secara popularitas dan elektabilitas itu kan di bawah. Waktu itu kan masih petahana gubernur Pak Bibit ya waktu itu.
Tetapi karena militansi para kader mesin partai yang luar biasa di Jawa Tengah, dan untuk pada kesempatan ini pun kami melihat peluang itu sangat besar. Meskipun disebutkan tadi bahwa Pak Andika dan Mas Hendi ini seperti terlambat, ya karena pihak seberang sudah memulai start duluan, tapi kami percaya pada kekuatan dari mesin partai, pada militansi para kader di bawah komandan Mas Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dan juga jangan lupa bahwa ini juga adalah keberlanjutan dari keberhasilan Mas Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode dan juga menjadi basis dari beliau di Jawa Tengah. Saya kira peluang ini akan besar, ya. Meskipun dikatakan tadi bahwa memang kami lebih di akhir ya memberikan persembahan untuk masyarakat Jawa Tengah melalui pasangan Mas Andika dan Mas Hendi. Oke, saya langsung ke Mas Oki kalau begitu. Mas Oki, apakah pertarungan atau perang bintang ini lebih kepada mesin partai, menghadapi kekuatan mesin partai, menghadapi faktor ketokohan begitu? Mas Oki melihatnya seperti apa perang bintang yang terjadi di Pilgub Jateng ini? Ya, terima kasih Mas. Kalau kita bicara tentang kontestasi seperti pilkada, maka theoretically speaking memang kekuatan figur sesungguhnya menjadi sangat utama. Kita bicara tentang kalau kekuatan figur, popularitas, elektabilitas, itu turunannya begitu. Dan lalu yang kedua kemudian adalah aspek mesin politik. Mesin politik ini tentunya tidak bisa disepelekan, apalagi dalam sebuah masyarakat yang secara politik dan secara civil society juga sudah sangat terlembaga, terinstitusionalisasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Sekjen tadi, Mas Armuji, persoalan genealogis politik itu sangat benar ya. Jadi kita bicara representasi politik menjadi sangat utama. Tapi bagaimana representasi genealogi politik tadi, kalau di pasangannya Pak Lutfi dan Gus Yassin ini kan kurang lebih ada unsur nasionalisnya dan ada unsur Islam Nahdliyin gitu ya, bertemu di situ. Sementara kalau dari pasangannya Pak Andika Perkasa dan Hendi? Pak Andika Perkasa ya dan Pak Hendi, maka memang ini mesin politiknya itu lebih bersandar pada domain nasionalis. Tapi ini juga domain nasionalis kita tahu tadi sampaikan oleh Mas Guntur Romli bahwa memang Jawa Tengah itu adalah kandangnya Banteng, dan secara historis, secara politik itu memang di situ adalah basis kaum nasionalis ya. Jadi ini menjadi pertanyaan yang menarik, tapi lagi-lagi tidak hanya bisa berhenti di situ, harus diterjemahkan dalam sebuah penggalangan mesin politik yang konkret. Bagaimana penggalangan ini juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, entitas-entitas strategik ya di masyarakat sipil yang lalu kemudian mau untuk mendukung dari masing-masing calon. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bagaimana segmentasi masyarakat di luar itu, yaitu adalah misalnya anak muda, lalu masyarakat urban, ya kan, yang tidak terekspos atau tidak teriris dengan segmentasi genealogis politik tadi. Dan ini juga sesungguhnya perkembangannya cukup menarik, khususnya di daerah-daerah atau di perkotaan ya, itu katakanlah kota-kota kedua di Jawa Tengah yang berkembang itu dari munculnya infrastruktur yang terhubung satu sama lain, dan itu memunculkan sebuah perilaku berpolitik baru dari warga masyarakatnya, khususnya anak-anak muda. Ini juga sebenarnya menjadi segmentasi yang harus diperhatikan. Jadi ini pertarungan yang luar biasa Jawa Tengah ini, memang betul-betul perang bintang, tapi juga akan ditentukan dengan tadi itu bagaimana penggalangan tiap-tiap mesin politik ini efektif dalam mengconvince, meyakinkan pemilih potensial. Baik pemirsa, kita kembali berbincang. Saya langsung ke Mas Sarmuji. Tadi dikatakan oleh Mas Guntur tidak terlalu memikirkan soal elektabilitas. Mas Sarmuji, tanggapan Anda seperti apa? Ya, barangkali Mas Guntur mencoba mereproduksi kekuatan jaringan partai karena merasa Jawa Tengah jaringan PDI Perjuangan cukup kuat. Tetapi terakhir-terakhir ini itu tidak terbukti sebenarnya. Memang dulu Pak Ganjar terbukti, tetapi dalam Pilpres kemarin PDI Perjuangan di kandangnya sendiri Pak Prabowo bisa menang cukup besar kemenangannya. Jadi menurut saya hari ini itu poin ada di Pak Lutfi dan Gus Yassin.
Karena apa? Karena selain tadi genealogi politik figur, partai-partai pendukungnya ini juga mencerminkan representasi dari masyarakat Jawa Tengah. Kita semua ada di situ, ada PKB, ada Golkar, ada Gerindra, dan ini nyaris berimbang saja dengan PDI Perjuangan secara genealogi politik yang hanya satu jalur. Jadi kita sangat optimis dengan keberadaan Pak Lutfi dan Gus Yassin. Apalagi jaringan ini sudah dimulai cukup panjang. Pak Ahmad Lutfi sudah membangun jaringan ini cukup panjang. Gus Yassin juga begitu. Jaringan ulama, jaringan santri ini nyaris ada di masing-masing dusun di tiap-tiap desa. Jadi kami sangat optimis, insya Allah lah ini Jawa Tengah, meskipun di kandang banteng, kita bisa menangkan kontestasi di Jawa Tengah. Tapi yang menarik dari itu semua, ini saya yakini, meskipun ini ada perang bintang, tetapi saya yakin ini tidak dalam kondisi yang benturan yang terlalu kuat. Tidak ada isu-isu politik yang menyebabkan terjadinya benturan antar ideologi di Jawa Tengah. Ini semuanya relatif dalam satu ceruk sebenarnya, meskipun ada varian-variannya. Jadi saya menduga meskipun ini meriah, menarik, seru, tetapi tidak akan menyebabkan keterpecahan di masyarakat. Oke, dari Mas Guntur, apa yang dipelajari dari PDIP setelah apa yang terjadi di Pilpres kemarin bahwa pasangan Prabowo Gibran yang lebih unggul di Jawa Tengah? Ya, kalau kami kan menawarkan sosok figur. Kalau dalam pilkada itu kan sebenarnya yang dilihat oleh masyarakat itu adalah figurnya lebih dari partainya. Meskipun partainya tentu saja, mesin partai maksud saya, itu juga bertenaga dalam sistem pemenangan. Nah, dari pesona figur yang kami tampilkan, dari Pak Andika, mantan Panglima TNI, tokoh nasional, backgroundnya dari militer, namun juga gayanya sangat murah senyum, humble ya, dan juga sangat menarik. Bagi saya yakin ya, masyarakat Jawa Tengah itu akan kepincut. Dilengkapi dengan sosok yang mengerti birokrasi seperti Mas Hendy, setelah dari pengabdian Wali Kota Semarang 2 periode, belum menjadi kepala lembaga yang ada di Jakarta, menjadi tokoh nasional, dan kemudian terpanggil kembali ke Jawa Tengah, maka ini akan menjadi kombinasi pasangan yang sangat menarik bagi kami di Jawa Tengah. Sudah sosoknya menarik, kemudian mesin partainya juga bagus, maka berpeluang bisa memenangkan pertarungan di Jawa Tengah. Nah, terkait misalnya soal Pilpres, saya kira itu juga bisa dibaca sebenarnya di putusan Mahkamah Konstitusi, di pengadilan ketika juga memang ada kondisi-kondisi waktu itu yang kita sebut dengan terstruktur masif, ada pelanggaran-pelanggaran di situ, dan kami minta pada pilkada ini mohon jangan diulangi lagi. Karena itulah kami ingin ini adalah pilkada yang gembira, yang penuh dengan sukacita, maka potensi-potensi pelanggaran-pelanggaran seperti waktu itu ada pengerahan yang terkait dengan aparat-aparat, kami ingin minimalisir. Kami ingin belajar dari waktu di Pilpres dan tidak akan terulang kembali. Begitu, Mas. Oke, baik Mas Sarmuji, ada tanggapan? Ya, Pak Lutfi dan Gus Yassin juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Salah satunya tadi coverage beliau itu dua-duanya betul-betul coverage Jawa Tengah ya. Gus Yassin itu betul-betul membumi di hampir di semua daerah di Jawa Tengah, sangat mengakar. Agak berbeda misalkan dengan segala hormat dengan Pak Hendy yang itu lokalnya ada di Semarang begitu, dan Pak Lutfi juga. Pak Lutfi itu masih sangat segar dikenal oleh publik Jawa Tengah. Mohon maaf dengan segala hormat juga, Pak Andika itu jejak di Jawa Tengahnya itu sangat tipis dibandingkan misalkan dengan Pak Ahmad Lutfi. Jadi dengan demikian kami sangat optimis ini akan kental sekali suasana keraayatannya, membumi lalu melekat di hati masyarakat Jawa Tengah. Kami akan memenangkan kontestasi pilkada ini. Oke,
Mas Oki, Anda melihat seperti apa ini pertarungan perang bintang begitu di Pilgub Jawa Tengah ini? Kalau di sepak bola kan biasanya ada prediksi begitu ya. Ketika Andika Perkasa kali ini head to head dengan Ahmad Lutfi, apakah nanti selisih suaranya ini nanti akan tipis atau justru terpaut jauh di antara keduanya? Prediksi Anda seperti apa, Mas Oki? Prediksi saya tentunya akan berlandaskan dari beberapa indikator. Jadi kalau kita bicara tentang lagi-lagi tadi yang disampaikan indikator sebuah kontestasi pileg ya, atau bahkan pilpres sekalipun, maka esensinya kan bagaimana meyakinkan pemilih, bagaimana meyakinkan rakyat ya. Bukan hanya dengan program, bukan hanya dengan pergerakan yang disiplin dari sebuah mesin politik, tapi juga ada kedekatan-kedekatan simbolik ya, yang memang dirasakan betul oleh masyarakat. Lalu juga ada juga gimmick-gimmick tertentu dari para figur-figur calon pemimpin yang bisa menunjukkan kedekatan mereka dengan masyarakat. Ini jadi sangat penting sebenarnya. Bahwa Pak Lutfi yang pernah bahwa Pak Andika yang pernah menjadi Panglima TNI, iya, itu karena menjadi keuntungan tersendiri dia sebagai seorang tokoh nasional. Tapi memang menjadi tantangan dari Pak Andika ini adalah nantinya kedekatan dia dan komunikasi beliau dengan basis-basis grassroots di Jawa Tengah yang sangat unik dan sangat identik. Dan ini yang juga harus dipecahkan oleh Pak Andika dalam mencoba berkomunikasi dengan basis grassroots. Nah, di sini Pak Andika membutuhkan mesin politik PDI Perjuangan untuk menyambungkan dia dengan basis-basis rakyat. Sementara memang kalau kita bicara tentang otoritas publik seperti kepala daerah, maka memang harus ada sosok yang memang bisa meyakinkan rakyat bahwa orang tersebut mampu mengelola pemerintahan, menjalankan pelayanan publik dengan baik. Nah, di posisi Andika Hendy ini ada sosok seperti Hendy yang memang beliau mantan wali kota Semarang, lalu sekarang pejabat di pemerintah pusat, yang mana dia memang concernnya adalah bagaimana melayani publik. Nah, ini satu sisi keuntungan dan kelebihannya memang, meskipun tantangan dari Andika Hendy ini adalah bagaimana melakukan ekspansi suara, melakukan reach out kepada kalangan-kalangan religius yang memang juga sangat identik dan kuat di Jawa Tengah. Dan ini adalah kelebihan dari pasangan Lutfi dan Taji Yassin. Jadi, dan kita lihat misalnya di posisi Taji Yassin ini, Lutfi Taji Yassin, basis suara NU solid ya, tidak terpolarisasi. Dan representasi dari tadi disampaikan oleh Mas Sarmuji terkait dengan kedekatan dari Pak Lutfi yang merupakan mantan Kapolda ini juga masih sangat kuat ya, dan punya jejaring. Saya nggak bilang jejaring aparat ya, tapi ini jejaring dari entitas-entitas masyarakat yang memang masih memiliki kedekatan ya dengan tentunya tugas-tugas yang pernah diemban oleh Lutfi. Jadi kalau diprediksi maka ini bisa jadi tidak jauh bedanya, tapi sejauh ini memang potensi tipis ya. Kita lihat tipis, dan punya peluang yang besar itu di sini adalah Lutfi dan Taji Yassin ya. Tapi di posisi Andika dan Hendy, bagaimana mesin politik PDI Perjuangan ini yang sangat luar biasa di Jawa Tengah ini bisa mengimbangi pasangan. Kita akan nantikan seperti apa nanti hasil dari perang bintang di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Oki, Mas Sarmuji, dan juga Mas Guntur sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam ini. Salam sehat dan selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.